Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan explore kawasan yang sangat menarik tentunya di beberapa tempat yang ada di Pulau Dewata Bali. Salah satunya pada siang hari ini kami berada di kawasan wisata Ubud Bali. Namun kali ini kami akan memulai perjalanan dari Jalan Sri Bedari. Jalan Sri Bedari yang terletak di sisi utara dari Jalan Raya Ubud. Dan nanti kami akan menuju langsung ke Jalan Raya Ubud sekelilingnya, mulai dari Jalan Hanoman, Jalan Monkey Forest, bahkan nanti kami akan mencoba untuk melihat situasi terkini di Jalan Bisma atau di Gang Bisma. Kita lihat update terbarunya seperti apa, suasana terbarunya menjelang Nataru, tentunya musim liburan akhir tahun. Biasanya pun Pulau Dewata Bali akhir tahun selalu diserbu oleh para wisatawan yang berlibur. Maka dari itu kita akan coba update, kita lihat kondisi terbarunya di beberapa wilayah, dan kali ini kami berada di kawasan wisata Ubud Bali. Yang mana bisa kita saksikan seperti inilah potret perkampungan yang ada di kawasan wisata Ubud. Masih banyak rumah-rumah yang mengusung, yang menggunakan style rumah tradisional Bali ya Lovers. Banyak diantaranya rumah-rumah di kawasan Ubud ini masih dengan desain seperti rumah-rumah khas nuansa kerajaan Lovers. Bisa kita saksikan. Meskipun beberapa bangunan sudah mulai terlihat modern, namun masih banyak rumah-rumah warga yang berbentuk dengan bangunan khas nuansa Bali tentunya. Pasti Sobat Lovers yang sering atau yang ada di Bali tentu sudah tidak heran lagi dengan banyaknya bangunan-bangunan dengan style Balinese yang terdapat di kawasan wisata Ubud Bali ini. Meskipun terletak di salah satu gang, yaitu di jalan alternatif Gang Sri Bedari ini, banyak juga ditemukan di sini seperti restoran-restoran, kafe-kafe kecil, bahkan hingga toko-toko baju butik banyak sekali ditemukan. Maka dari itu tak jarang para wisatawan memilih untuk berjalan kaki sambil melihat-lihat apa yang ada di sekitar kawasan ini. Dan baik, kembali lagi kali ini kami telah sampai di Jalan Raya Ubud Lovers. Dapat kita saksikan suasananya pada siang hari cukup lancar kondisi lalu lintas. Dan kali ini kami tengah berada di Jalan Hanoman Lovers. Jalan Hanoman yang terletak di kawasan wisata Ubud, salah satu jalan yang juga cukup populer, jalan yang cukup terkenal. Banyak sekali aktivitas dari para wisatawan yang berjalan kaki di kawasan ini karena banyak sekali toko-toko souvenir sebelah kanan kami dapat kita saksikan. Kafe-kafe pun berderet banyak sekali di kawasan ini. Jadi bagi Lovers yang jalan-jalan di kawasan wisata Ubud lalu melintasi Jalan Hanoman ini, maka banyak sekali pilihannya. Jika ingin shopping, terdapat toko-toko pakaian, toko-toko oleh-oleh yang sangat lengkap tentunya. Bisa kita saksikan di sebelah kanan kami toko-toko baju, toko-toko kain batik khas Bali tentunya. Tas-tas anyaman juga banyak di kawasan ini. Bahkan jewelry, toko jewelry pun juga banyak di kawasan ini. Namun yang lebih mendominasi terlihat toko-toko pakaian seperti toko-toko baju ya Lovers. Jika ingin kulineran pun juga banyak di kawasan ini, mulai dari masakan-masakan lokal hingga masakan-masakan internasional. Jalan Hanoman di kawasan wisata Ubud Bali.
Dapat kita saksikan kembali, cuaca cukup cerah sekali. Akhir-akhir ini memang pada siang hari khususnya di beberapa wilayah yang ada di Pulau Dewata Bali, cuaca terlihat cerah, cukup stabil hampir setiap harinya. Meskipun beberapa minggu yang lalu seringkali diguyur hujan pada siang bahkan di malam hari. Dan akhir-akhir ini cuaca kembali dengan sinar matahari yang cukup kuat sekali. Kembali juga dapat kita saksikan restoran-restoran yang cukup cantik sekali dengan desain-desain yang bangunan-bangunan kayu, ada juga dengan atap dengan jerami. Juga kembali dapat kita saksikan sebelah kiri kami ada lukisan-lukisan yang dipajang karena kawasan tempat ini memang terkenal sekali dengan seni dan budayanya yang luar biasa pastinya saudara. Sangat kaya sekali kawasan Sukabumi ini dengan budaya-budaya seni-seni yang masih ada, yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat hingga generasi penerus bangsanya tentunya. Hampir setiap jengkal bisa dibilang, hampir setiap jengkal kawasan wisata Ubud ini selalu memberikan pesona yang cukup menakjubkan, terutama di bidang seni dan budaya Bali yang sangat-sangat mendarah daging hingga kini saudara. Maka dari itu tak mengherankan bila kawasan ini menjadi wilayah yang paling terkenal dengan seni budayanya di seluruh dunia. Bahkan para wisatawan pun, tak hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara pun mengenal kawasan ini sebagai pusat dari budaya Bali ya saudara. Maka dari itu sobat lovers semuanya sangatlah tidak lengkap jika jalan-jalan atau berlibur ke Pulau Dewata Bali tidak menyempatkan untuk mampir ke kawasan wisata Ubud ini. Area persawahan yang menghijau pun juga ada di pemukiman, sekitar pemukiman penduduk Ubud. Bisa kita saksikan di awal video kami tadi ya. Terdapat beberapa persawahan di sebelah utara dari Jalan Raya Ubud, menyatu dengan bangunan tradisional bahkan rumah adat tradisional Bali. Sangat luar biasa sekali tentunya kawasan wisata Ubud Bali ini sobat lovers. Dan hingga kini pun kawasan wisata Ubud bisa dibilang menawarkan suasana dengan napas budaya yang sangat-sangat kental. Seni tradisi pariwisata merupakan 3 bagian yang tak bisa terpisahkan di kawasan ini. Terletak di kaki bukit yang cukup teduh dengan angin yang sejuk, dipadu aliran sungai Ayung dan kampuhan yang sangat indah tentunya. Kawasan wisata Ubud berkembang menjadi sebuah perkampungan para seniman-seniman dunia. Dan baik, kembali lagi kali ini kami telah sampai di Jalan Raya Monkey Forest betul lovers. Salah satu kawasan yang hampir mirip dengan Jalan Raya Hanuman tadi. Banyak sekali ditemukan galeri-galeri, mulai dari souvenir, toko-toko souvenir, toko-toko pakaian, kain khas Bali, bahkan tas-tas anyaman banyak juga ditemukan di pinggir-pinggir jalan yang ada di kawasan ini. Dapat kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini lovers. Toko-toko mungil, toko-toko kecil yang menyuguhkan berbagai macam pilihan souvenir-souvenir cantik gitu. Di sebelah kiri kami dapat kita saksikan salah satu cagar alam yang sangat luar biasa, berada di tengah-tengah pusat kota, pusat keramaian. Masih dilindungi hingga kini, yaitu Monkey Forest, hutan kera yang cukup terkenal, menjadi tujuan para wisatawan dari berbagai negara pastinya. Jadi sangat lengkap sekali berlibur di kawasan wisata Ubud ini. Selain budaya seninya, terdapat juga bentangan alam yang masih tetap terjaga hingga kini. Maka dari itu kawasan wisata Ubud ini bisa dibilang sangat-sangat cocok sekali bagi mereka yang gemar sekali menyukai tradisi budaya yang masih tetap utuh, masih tetap terjaga hingga kini. Bahkan jika sudah lovers berkunjung atau berlibur di kawasan wisata Ubud Bali ini, pastinya dengan mudah menemukan pelukis-pelukis atau para pengukir kayu yang bekerja di beranda atau di salah satu bagian teras dan kamar rumah. Sejumlah dari karya-karya lukisan maestro pun bisa ditemukan di galeri-galeri dan museum-museum yang ada di kawasan ini, melingkupi seperti Neka Galeri, Museum Agung Rai,
museum puri lukisan, dan tentunya masih banyak lagi tempat-tempat seni yang dapat ditemukan di kawasan wisata Ubud Bali ini. Banyak sekali di sana ditemukan karya-karya maestro seni lukis, baik lokal maupun internasional tentunya. Terkadang pun juga dapat disaksikan berbagai pertunjukan seni seperti tari-tari barong yang dimainkan oleh anak-anak di Ubud. Pengunjung pun terkadang juga bisa mengikuti workshop untuk mengetahui mulai dari peralatan hingga cara-cara memahat atau melukis. Bahkan menariknya lagi, sampai kini atau hingga kini kawasan wisata Ubud Bali ini terkenal sekali sebagai tempat domisili wisatawan mancanegara atau kampungnya para bule Astrovers. Sebuah perpaduan nuansa klasik yang ada di kawasan Ubud dengan pengaruh luar tentu menyebabkan adanya perkembangan kemajuan pesat dalam bidang seni budaya bahkan pariwisata kehidupan yang ada di sekitar kawasan ini pastinya. Kawasan wisata Ubud menjadi perkampungan para seniman turis dari mancanegara yang mulai berdatangan, para pelukis handal, para seniman handal, seniman ternama, mungkin sekitar sejak akhir era 1920-an dan awal tahun 1930-an. Jadi sangat lama sekali kawasan wisata Ubud ini mulai didatangi oleh beberapa tokoh-tokoh terkenal, mulai dari era Wotel Spies, pelukis asal Jerman yang datang ke Pulau Dita Bali dan menetap di kawasan wisata Ubud, hingga beberapa tokoh-tokoh lainnya, hingga Antonio Blanco, salah satu seniman ternama. Bahkan terdapat museum Antonio Blanco di kawasan Ubud ini. Seiring berjalannya waktu pun banyak promosi dari mereka kepada wisatawan dari berbagai negara, sehingga tak salah jika kawasan wisata Ubud seiring berjalannya waktu diyakini sebagai sebuah mata air dari gerakan kebudayaan di Pulau Dewata Bali. Dan kembali juga dapat kita saksikan kondisi kemacetan di Jalan Monkey Forest di sebelah utara mendekati dari Catuspate atau Puri Agung Ubud cukup padat merayap, bisa kita saksikan bersama, karena memang pusat dari kemacetan yang ada di kawasan Ubud berada di titik kami berada saat ini. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan hampir setiap harinya pun dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Dan kembali juga dapat kami informasikan bahwasanya saat ini kami tengah berada di salah satu kawasan yang cukup terkenal di dunia, yaitu kawasan wisata Ubud Bali ya Lovers. Bisa kita saksikan salah satu kawasan terkenal ini banyak sekali dihadiri oleh turis-turis mancanegara yang mulai berdatangan menjelang Nataru, Natal, dan liburan tahun baru pastinya. Dan sedikit informasi bagi Sobat Lovers semuanya yang ingin menyaksikan lomba Balai Ganjur. Balai Ganjur salah satu alat musik tradisional yang sangat-sangat digemari, khususnya dari para teruna-teruni, putra-putri dari generasi penerus yang ada di Pulau Dita Bali ini, yaitu pada tanggal 23 dan 24 yang awalnya akan diadakan diundur menjadi tanggal 24 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023. Diundur karena adanya pengodolan acara tradisi budaya Bali di Pura Gunung Lebah yang telah kami buatkan videonya di video kami sebelumnya. Silakan ditonton bagi yang ingin menyaksikan acara iring-iringan masyarakat Bali dengan pakaian adatnya yang masih sangat terjaga hingga kini. Mereka masih sering kali melakukan acara-acara tradisi budaya yang mana budaya tradisi tersebut merupakan turun-temurun dari peninggalan nenek moyang dari
beberapa ratus tahun yang lalu masih tetap dilestarikan hingga kini tentunya. Dan kembali lagi, maka dari itu acara lomba Bali Ganjur yang ada di Catuspata atau di depan dari Pasar Tematik Ubud akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023, yang mana pada hari pertama mungkin akan dimulai sekitar pukul 4 sore waktu Wita ya terus. Hari kedua akan dimulai pada pukul 5 sore waktu Wita hingga selesai. Maka dari itu, bagi sobat lovers yang ingin menyaksikan perlombaan acara Bali Ganjur, silakan datang di kawasan Wisata Ubud di Catuspata, di depan Puri Agung, di depan dari Pasar Rakyat Tematik Ubud. Dan baik, kembali lagi seperti yang kami katakan di awal tadi, bahwasanya kami akan mencoba untuk melihat situasi di Jalan Bisma atau di Gang Bisma. Kali ini kami telah berada di sebelah utara di Gang Bisma Ubud Bali, salah satu gang legendaris yang ada di kawasan Ubud ini. Banyak sekali ditemukan di kawasan ini aktivitas para wisatawan biasanya. Namun biasanya pun kawasan ini selalu ramai pada sore hari hingga malam hari, dan ini pada siang hari terlihat cukup sepi, bisa kita saksikan. Di sekitar kawasan ini pun tentunya banyak sekali tempat-tempat menarik yang dapat dikunjungi pastinya. Hampir sama dengan di Jalan Raya Hanoman hingga Jalan Raya Monkey Forest. Meskipun kawasan ini terletak di sebuah gang, namun bisa kita lihat salah satu gang ini memiliki akses yang cukup lebar, bahkan mungkin hampir sama dengan Jalan Raya Hanoman, hanya berbeda di tatanannya, yang mana di sini kondisi jalan merupakan jalan berpaving. Karena meskipun di sekitar kawasan ini banyak lalu lalang kendaraan yang melintas, ini bukan jalan raya Sutropos, ini sebuah gang, sebuah pemukiman warga. Namun banyak sekali terdapat resort-resort mewah, tempat-tempat spa, tempat restoran, tempat kafe-kafe kecil, toko-toko pakaian sangat lengkap juga. Maka dari itu, meskipun ini sebuah gang perkampungan, suasananya pun seperti di jalan raya, banyak lalu lalang kendaraan yang melintas di kawasan ini ya Sutropos. Semoga bagi Suti Lovers yang beberapa waktu yang lalu sempat meminta untuk melihat situasi terbaru yang ada di Jalan Bisma dengan video ini, dapat terhibur, dapat mengobati rasa rindunya dengan salah satu gang legendaris yang ada di kawasan Wisata Ubud Bali ini, Gang Bisma. Jadi bagi Suti Lovers yang baru pertama kali datang ke kawasan Wisata Ubud ini mungkin akan sedikit bingung karena tatanannya pun hampir sama, bangunan-bangunan yang ada pun hampir mirip, mulai dari tatanan restoran-restoran, tempat makan hingga tempat-tempat perbelanjaan. Tatanannya hampir sama, bisa kita saksikan bersama, dari jalan raya hingga di gang-gangnya pun hampir sama, model bangunannya pun mirip ya Sutropos, bisa kita saksikan bersama pastinya. Ada yang mengusung dengan desain-desain Mediterranean ala Eropa, ala luar negeri. Ada juga yang mengusung dengan gaya bangunan tradisional Bali dengan atap jerami. Bahkan masih terdapat di sekitar kawasan ini rumah-rumah warga Bali dengan desain khas seperti batu-batu kuno. Bangunan-bangunan khas Bali tentunya dengan ukiran-ukirannya, batu-batu yang diukir dengan tembok pastinya, menjadi sebuah tembok yang sangat indah. Dari awal kami memasuki Gang Bisma ini hingga kini bisa kita saksikan berjejer banyak sekali puluhan tempat-tempat kios-kios souvenir, bahkan restoran-restoran, kafe menjamur, resort-resort mewah, hotel-hotel yang nyaman pun banyak ditemukan di kawasan ini pastinya. Maka dari itu, Sobat Lovers tak perlu bingung jika datang kawasan ini, banyak sekali tersedia akomodasi yang dapat ditemukan pastinya. Dan semoga apa yang kami tayangkan sedikit ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Kami harap seperti itu.
Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi ya di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa, salam Virtual Lovers dari Bali.